Ya, halo semuanya, selamat datang di Triceratops Berduri Api. Gue Paris, host kalian, dan kali ini kita bakal bahas falasi yang berikutnya. Dan falasi kali ini adalah argumentum ad hominem ya, suatu falasi yang terkenal banget di bidang akademi ya. Maksudnya biasanya kalau orang-orang pendidikan tuh udah nggak bakal terjebak lagi sih sama ad hominem. Ya biasanya orang-orang yang ya dia sekolah cuma dia nggak merhatiin gurunya, akhirnya begitu dia debat dia malah terjebak di ad hominem dan akhirnya malah mempermalukan diri dia sendiri karena karena itu adalah kesesatan logika gitu. Dan banyak juga orang-orang yang nonton debat kayak gitu malah menyetujui ad hominem. Nah, daripada kayak gitu ya mendingan ya kita jelasin aja deh ad hominem di sini. Nah, ini gue bakal coba jelasin. Ad hominem itu lebih fokus ke attack ya, menyerang orang yang ngomong daripada argumen yang orang itu omongin gitu. Misalnya, lu lagi diskusi tentang kebijakan pemerintah, terus lawan bicara lu malah nyerang penampilan lu. Lu ngomong politik, muka lu aja nggak karuan gitu. Nah, itu adalah contoh argumentum ad hominem. Saking banyaknya contoh-contoh argumentum ad hominem yang sering kita temuin, jarang nih orang yang sadar kalau ada orang yang lebih nyeleneh atau unik. Misalnya, lu lagi ngomongin olahraga gitu. Tiba-tiba lawan bicara lu malah nyerang pribadi lu gitu. Gue lihat aja tuh badan lu gede gitu, badan lu gemuk, gendut gitu kan. Ya masa iya lu ngomongin olahraga, lawak lu. Nah itu adalah orang-orang yang ad hominem gitu. Nah itu adalah jauh dari pokok permasalahan. Bukannya diskusi olahraganya, malahan ngejudge orang yang ngomongin olahraga itu. Nah itu baru contoh yang sering dipikirin oleh orang. Nah bisa juga kita lihat dari situasi sehari-hari. Misalnya di kantor, lu lagi ngomongin idenya temen lu tentang soal proyek yang lagi dikerjain, terus tiba-tiba ada yang nyelipin, lu ngomong kayak gitu, kerjaan lu ya kagak beres. Nah, itu adalah juga contoh argumentum ad hominem. Gak fokus ke ide atau argumen, tapi malah nyerang pribadi gitu. Atau di debat capres kemarin tuh. Tapi ya gue gak mau bahas itu karena ini bukan channel politik. Padahal mungkin aja ide temen lu itu bagus, tapi karena lu malah ngatain pribadinya, nah kira itu jadi ad hominem. Nah ini juga sering terjadi di dunia maya. Lu lagi komentarin sosmed, terus ada yang nyerang komentar lu. Lah gak usah so pinter, lu paling di dunia nyata nggak cuma jadi orang biasa. Nah itu adalah ad hominem juga. Nah itu contoh yang udah ngelewatin batas. Harusnya diskusi atau debat itu fokus ke argumen atau ide yang dibahas, bukan malah nyerang pribadi atau ya kehidupan orang itu gitu. Argumen yang diserang, please lah bro. Nah ketika kita ngobrol atau berdebat, seharusnya kita punya semacam kode etik yang memfokuskan perhatian pada topik yang dibicarakan, bukan menyerang pribadi lawan. Misalnya lu lagi debat politik, lawan bicara lu malah nyerang karakter lu. Lu dukung si partai ini, lu dukung si presiden ini cuma karena dikasih iming-iming ya gitu. Disogok lu mah gitu. Nah itu udah jelas masuk ke argumentum ad hominem dan juga ya pakai emosi juga sih itu kayaknya. Nah seharusnya kita bisa berdiskusi dengan cerdas tanpa harus menyentuh hal-hal pribadi yang gak ada hubungannya sama topik. Gue bakal ceritain contoh lain yang lebih aneh lagi. Misalnya lu lagi ngomongin film favorit gitu, terus ada temen lu yang ngeluarin argumentum ad hominem dengan bilang, lu suka banget nonton film itu, pasti otak lu kurang kerjaan ya. Sukanya film romance, mungkin lu karena jomblo ya, jadi lu pelariannya ke film ya. Nah itu adalah argumentum ad hominem gitu. Jadi lu bener-bener nyerang gitu. Itu biasanya anak ML sih. Lu aja rank masih epic gitu, pakai sosok ngomongin teori. Nah itu ad hominem juga itu, menyerang rank seseorang. Nah gue suka nonton film tapi nggak berarti otak gue kurang kerjaan. Nah ini contoh yang sering dipikirin orang dan juga sering terjadi gitu. Nyatanya terjadi aja gitu di dunia nyata. Atau bayangin lu lagi diskusi soal rencana perjalanan liburan gitu. Lu punya ide buat pergi ke pantai, ada yang nyerang. Lu aja yang ngomong, lu pasti gak ada duit buat liburan, makanya dipakainya buat ke pantai kan. Kalau ke pantai kan murah gitu ya, padahal ya gak juga gitu. Nah kan itu udah keluar dari jalur pembicaraan yang seharusnya. Diskusi itu harusnya soal destinasi liburan, tapi malah ke finansial pribadi. Itu udah termaksud argumentum ad hominem juga. Nah selain itu di dunia maya juga banyak yang suka ngeluarin argumentum ad hominem. Lu lagi ngomongin isu di sosial media, terus ada yang nyerang dengan komentar, alah sosokan, lu cuma pamer kepintaran doang. itu goblok sih, soalnya itu sering banget terjadi gitu. Nah itu udah masuk argumentum ad hominem yang gak perlu dibahas cincong lagi, itu kesalahan berlogika. Nah intinya gue cuma mau bilang kita harus lebih bijak dalam berbicara atau berdebat. Kita gak perlu nyerang pribadi lawan, tapi kita fokus ke pokok permasalahan atau argumen yang dibahas.
argumentum ad hominem ini kayaknya udah jadi kebiasaan buruk dalam masyarakat kita, terutama ya di Jakarta ini gue sering banget ketemu ya. Tapi bukan maksudnya orang Jakarta itu, ya itu generalisasi sih. Cuma maksudnya di sekitar gue itu banyak banget gitu. Entah mengapa gitu. Padahal bisa aja kita diskusi ini lebih produktif, lebih cerdas tanpa harus nyerang sana sini ya. Fokus di argumen aja. Sesimpel itu gitu. Fokus di argumen, jangan kemana-mana, udah fokus di argumen, dan lu serang argumennya, atau ya lu terima argumennya, lu selesai. Cuma sesimpel itu debat itu sebenarnya. Bukan adu bacot itu hominem. Nah, kalau debat itu fokus di argumen. Nah, sebenarnya argumentum ad hominem ini kurang fair, dan kita kalau mau debat atau diskusi seharusnya kita fokus ke argumen lagi, dan bukan masalah nge-attack orangnya atau ngeluarin komentar yang jarang kepikiran orang gitu, kayak ngeliat penampilan atau kebiasaan pribadi untuk nge-counter argumen lawan kita. Mendingan kita jadi lebih hati-hati aja kalau diskusi biar nggak terjerumus ke hominem ini. Dan hominem ini nggak bawa manfaat apa-apa kok, cuma bikin lu seneng doang gitu karena lu kelihatan lebih dominan. Padahal ya sebenarnya ya lu malah jadi kayak orang blow on gitu. Nggak perlu nyerang pribadi, fokus ke inti permasalahan biar diskusinya jadi lebih produktif. Dan gue rasa itu aja tentang ad hominem. Gue Paris undur diri, jangan lupa belajar, dan ya jangan baper ya, karena ya kalau lu tersinggung ya berarti ya lu harus sadar diri kalau itu adalah kesalahan berlogika gitu. Gue Paris undur diri, jangan lupa belajar, jangan lupa kuliah gitu kalau bisa. Kalau kerja ya jangan lupa semangat kerja juga, dan tetap jaga kesehatan.